Di sini saya sudah punya data berupa contoh soal kasus. Di sini ada PT Melangkah Maju dengan NPWP sekian. PT Melangkah Maju ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa fotokopi yang beralamat di Cilandak Raya nomor 60 Jakarta Selatan. Untuk masa pajaknya ada Juni 2016 atas transaksi tersebut. Transaksi sebagai berikut. Dari transaksi ini akan kita pakai untuk mengisi data atau menginput data di ISPT pasal 23. Pertama-tama, soal ini telah saya buat dalam kertas kerja dalam bentuk Excel. Ini dia kertas kerjanya. Kertas kerja ini kita buat untuk mempermudah saat menginput data di ISPT. Oke, step selanjutnya kita harus menginstal terlebih dahulu ISPT masa PPH pasal 23. Untuk dapat mengunduh file tersebut, kita harus membuka pajak.go.id. Setelah dibuka, ini adalah halaman utama. Halaman pertama, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Selanjutnya kita pilih menu download, dan di sini ada aplikasi perpajakan atau ISPT. Kita klik. Oke, selanjutnya kita cari untuk installer patch ISPT pasal 23. Dan ini dia. Patch ISPT PPH pasal 2326 versi 101. Klik. Sini juga terdapat ISPT PPH lain. Namun pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang ISPT PPH pasal 23. Oke, halaman selanjutnya ini adalah referensi yang harus kita download. Di sini ada 3 file. Pertama, installer dari ISPT PPH pasal 23 itu tersebut. Selanjutnya ada patch dari ISPT-nya, dan yang terakhir ada deploy. Ketiga file ini harus kita download, kemudian kita install untuk kita dapat menjalankan aplikasi dari ISPT tersebut. Kebetulan saya telah mendownloadnya dan telah saya masukkan ke dalam satu folder yang saya namakan tutorial ISPT PPH pasal 23. Di sini ada deploy, installer, dan patch serta kertas kerja yang telah saya buat. Oke, selanjutnya kita harus menginstal satu-satu dari 3 file yang barusan kita download. Mulai dari installer, klik setup dan download, next hingga finish. Selanjutnya patch, sama seperti installer, harus kita install sampai selesai. Dan yang terakhir ada deploy. Pada deploy ini akan muncul pilihan Windows XP atau Windows Vista. Kebetulan saya memakai Windows X, jadi saya pilih Windows XP. Dan di sini ada setup application untuk diinstal. Setelah kita install ketiga file ini, dengan secara otomatis aplikasi ISPT tersebut akan tersimpan di local disk C, program file 86, file DJP, dan ini dia ISPT PPH pasal 2326. Dalamnya telah ada aplikasi yang terinstall dan langsung bisa digunakan. Langsung buka saja. Dan ini dia halaman pertama dari ISPT pajak penghasilan masa pasal 2326. Pertama-tama kita diminta untuk connect ke database. Cara mengkonekkan ke database, kita harus ambil dulu terlebih dahulu database kosong dari file tersebut. Filenya sama seperti tadi, dari program files DJP ISPT pasal 23. Di sini ada file database, folder database. Kita copy filenya. Ini adalah file dari database kosong yang nantinya harus kita isi dengan data-data dari PT Melangkah Maju yang akan kita gunakan. File database kosong ini bisa kita pindahkan ke flash disk atau local disk E atau F, tergantung keperluan dari teman-teman. Kebetulan di sini saya telah menyiapkan satu folder, yaitu tutorial ISPT, untuk mengcopy paste
database kosong tersebut. Ini dia database kosongnya. Selanjutnya kita rename saja. Sini saya rename untuk memudahkan pencarian namanya nanti. Saya rename menjadi tutorial ISPT PPH23. Oke, selanjutnya untuk mengisi database kosong tersebut untuk connect ke SPT-nya, kita cara cepatnya langsung cari saja ODBC. Kita ketik di sini ODBC. Sini ada 32 dan 64 bit, tergantung komputer atau laptop apa yang kita pakai. Di sini saya pakai 32. Ada pilihannya user DSN, system DSN, file DSN, driver, tracing. Di sistem kita klik add, lalu pilih Microsoft Access Driver MDB, klik finish, dan kita harus menuliskan data source name. Nama data source ini kita peroleh dari nama perusahaan yang akan kita angkat, yaitu PT Melangkah Maju. Masukkan Melangkah Maju, lalu kita pilih database-nya. Kebetulan tadi saya pilih saya masukkan di F, lalu tutorial ISPT. Kita pilih database sesuai dengan tempat tadi kita mengopinya. Tadi saya copy di tutorial, dan ini dia database yang tadi saya isi, tutorial ISPT PPH 2326. Klik OK. Setelah database terisi, kita klik OK, dan otomatis database tersebut telah ada di sistem DSN. Ini dia, PT Melangkah Maju. Oke, setelah itu kita klik OK, dan kita bisa connect database di ISPT. Kita klik batal dulu, connect database, lalu kita cari file database tadi. Ini dia PT Melangkah Maju, klik OK, dan kita diminta untuk mengisi NPWP dari PT Melangkah Maju tersebut. Itu bisa kita ambil dari soal, copy, paste, klik OK. Dan di sini ada profil wajib pajak. Profil wajib pajak wajib diisi secara jujur, benar, dan lengkap. Namun, karena ini video tutorial, saya memprioritaskan untuk mengisi kolom yang ada bintang merah, karena bintang merah ini, kolom yang terdapat bintang merah ini wajib diisi. Jika tidak diisi, kita tidak bisa melanjutkan ke step selanjutnya. Langsung saja kita isi dari nama wajib pajak. Namanya adalah PT Melangkah Maju. Kita copy, masukkan. Selanjutnya alamat wajib pajak. Alamatnya ada di Jalan Cilandak, nomor 60 Jakarta Selatan. Kota dan kode pos, Kota Jakarta. Kode posnya karena tidak terdapat informasi dalam soal, saya asumsikan saja 16420. Nomor telepon juga begitu, saya asumsikan. Oke, di sini ada nama KPP. Lokasi KPP-nya adalah lokasi terdekat dari alamat wajib pajak itu tersebut. Alamat emailnya saya kosongkan, dan di sini terdapat nama penanda tangan. Nama penanda tangan untuk SPT saya masukkan
dari nama ini, Windoro Utomo Harjo, statusnya sebagai direktur di PT Melangkah Maju. Beliau yang seharusnya menandatangani ISPT tersebut. Saya untuk namanya Windoro Utomo Harjo dengan NPWP sebagai berikut. Oke, untuk NPWP kuasa PPH 23 dan nama kuasanya saya kosongkan karena tidak terdapat di soal. Selanjutnya kita harus mengisi penandatanganan bukti potong. Di sini ada option sama dengan penandatanganan SPT. Jika kita klik, otomatis timbul nama Windoro Utomo Harjo. Di sini jabatannya sebagai direktur. Oke, setelah kita rasa lengkap profil dari wajib pajak, kita bisa klik simpan dan data berhasil disimpan. Selanjutnya kita harus login untuk ISPT PPH pasal 23 dan 26 dengan username administrator, password 123. Klik OK dan ISPT siap dijalankan. Langsung saja kita buat ISPT baru. Klik program dan buat ISPT baru. Di sini ada opsi untuk buat ISPT yang ada itu apabila teman-teman sebelumnya telah membuka SPT. Namun karena ini kita baru pertama kali dan kita harus membuat ISPT baru. Klik dan di sini ada setting SPT PPH masanya. Masa pajaknya itu kita lihat di soal. Selama bulan Juni 2016 terdapat beberapa transaksi sebagai berikut. Berarti masa pajaknya Juni dan tahun pajaknya 2016. Langsung saja kita isi untuk masa pajak Juni tahun pajak 2016. Kita buat dan SPT untuk masa pajak bulan 6 2016 berhasil dibuat. Oke, selanjutnya kita langsung ke transaksi yang ada. Oke, untuk nomor pertama atas transaksi di sini kita lihat PT Melangkah Maju membayar bunga pinjaman kepada Bank BRI dengan NPWP sebagai berikut sebesar 25 juta. Atas transaksi pembayaran bunga pinjaman bank, transaksi ini dikecualikan dan tidak termasuk dalam objek PPH pasal 2326 atau 26 karena transaksi dibayar kepada pihak bank. Jadi untuk transaksi ini tidak perlu kita input ke ISPT 2326. Selanjutnya di poin B, pada tanggal 5 PT Melangkah Maju membayar bunga pinjaman kepada CV Solusi tepat yang tidak memiliki NPWP sebesar 17.500. Tanggal jatuh tempo pembayaran bunga pinjaman tanggal 10. Untuk transaksi ini membayar bunga pinjaman adalah objek dari PPH pasal 23 dan bisa langsung kita masukkan ke ISPT. Cara masukkannya, klik SPT PPH di bukti potong PPH pasal 23. Oke, di sini ada nomor bukti potong. Nomor bukti potong pertama kita harus mengisinya dulu. Di sini sudah ada 0001 garis miring PPH 23 dan kita harus lanjutkan dengan garis miring masa pajaknya dan garis miring tahun 2016. Di sini 001 karena ini adalah bukti potong pertama. Tanggal pemotongan tergantung pada soal. Kita harus mengikuti soalnya. Di sini tertera tanggal 5 membayarnya, berarti harus langsung dipotong tanggal 5 Juni. 05 Juni 2016. Karena CV Solusi tepat tadi tidak mempunyai NPWP, jadi kita kosongkan NPWP. Lalu namanya kita isi CV Solusi tepat. Alamatnya kita asumsikan karena tidak ada di soal.
Jakarta. Atas transaksi tersebut kita lihat membayar bunga pinjaman. Jadi kita masukkan ke kolom nomor 2 tentang bunga. Kita lihat dari Excel. Ini dia PT Solusi. Bayar bunga pinjaman, harga transaksi 17 juta, berarti DPP-nya 17 juta, tarif PP-nya 15%. Kita langsung isi saja DPP-nya di sini. 17.500.000. Dan jika kita klik, otomatis ada NPWP-nya. Otomatis ada tarif pajaknya. Tarif pajak terutamanya 15%, dan di sini ada PPh yang dipotong. Oke. Setelah itu kita bisa simpan. Yes. Dan kita lanjut ke soal berikut. Di poin C, pada tanggal 15, membayar bunga pinjaman kepada Nyonya Amanda D yang tidak memiliki NPWP sebesar 12.500.000, di mana jatuh tempo pembayaran sesuai dengan kontrak adalah setiap tanggal 25. Atas pembayaran bunga ini termasuk objek PPh pasal 23 dan bisa kita input ke ISPT. Bukti potongnya di sini. Kalau tadi 0001 kita ubah menjadi 0002, tab PPh pasal 23 garis miring masa pajak garis miring tahun pajak berjalan. Tanggal pemotongannya seperti tadi kita mengikuti keterangan di soal, itu tanggal 15 bulan Juni. Juni 2016. NPWP-nya karena tidak memiliki NPWP, karena tidak memiliki NPWP, jadi kita isi saja 000 atas nama tadi Nyonya Amanda D, yang kita asumsikan saja lokasinya ada di Jakarta juga. Nyonya Amanda D. Oke. Atas transaksinya tadi adalah membayar bunga pinjaman. Jadi tadi setelah kerjakan di Excel, ini dia Nyonya Amanda D. DPP-nya 12.500.000 dikalikan tarif 15%. Langsung kita masukkan saja DPP di kolom bunga sebesar 12.500.000. Kita klik, otomatis tarif terisi dan PPh yang dipotong akan muncul. Setelah itu kita klik simpan. Yes, data berhasil disimpan. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Di poin D, tanggal 20 membayar jasa perbaikan mesin kepada CV Pasti Beres. Tidak memiliki NPWP juga. DPP-nya sebesar 10 juta. Besarnya jumlah nominal transaksi sebesar 10 juta dengan rincian 40% jasa dan 60% material. Untuk transaksi ini, DPP hanya dikenakan pada jasa yang termaksud dalam objek PPh pasal 23 tentang jasa. Jadi DPP-nya hanya sebesar 40% dari keterangan soal. Artinya hanya 40% dari 10 juta. Kita masukkan ke Excel. CV Pasti Beres. Atas perbaikan saya tulis
40% saja dari jasa, yaitu 4 juta DPP-nya dan tarifnya 2%. Langsung saja kita masukkan ke ISPT. DP tadi 4 juta dan tarif 2% 80.000 pajak terutang. Kita simpan. Lalu buktinya mengikuti dari soal, yaitu tanggal 20 bulan Juni 2016. CV pasti beres. Tahun 2016. Simpan. Yes, data berhasil simpan. Selanjutnya kita ke soal selanjutnya. Membayar sewa kendaraan kepada Haji Sanusi tidak memiliki NPWP sebesar 3 juta. Dalam kwitansi dikirim oleh Haji Sanusi tercantum tanggal pembayaran selambat-lambatnya 30. Atas transaksi tersebut, kita bisa langsung masukkan ke ISPT dengan nomor bukti potong sekarang 0004 PPH 23 garis miring 06 garis miring 2016. Tanggalnya 20 Juni tanggal 20 bulan Juni 2016. Keterangan di sini tidak memiliki NPWP dan nama Haji Sanusi, alamat Jakarta. Atas transaksi Haji Sanusi kita bisa lihat membayar sewa kendaraan, DPP-nya sebesar 3 juta. Kita masukkan ke sewa penghasilan dengan penggunaan harta, DPP-nya 3 juta. Oke, otomatis ada tarif 2% dan PP yang dipotong 120.000. Kita simpan. Yes, data berhasil disimpan. Selanjutnya kita lihat soal berikutnya. Pada tanggal 30 dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS, perusahaan mengumumkan pembagian dividen yang akan diberikan secara tunai kepada para pemegang sahamnya selambat-lambatnya 3 bulan sejak RUPS berlangsung. Perusahaan tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan dividen tersebut berasal dari cadangan laba yang ditahan. Total jumlah dividen yang dibagikan adalah 1.250.000.000 dengan susunan pemegang saham sebagai berikut. Ini dia susunan pemegang sahamnya. Yang pertama ada PT Anti Rugi dengan NPWP sebagai berikut. Kepemilikan sahamnya 35%. Atas transaksi saham PT Anti Rugi ini bukan termasuk objek pajak PPH 23 karena kepemilikan sahamnya lebih dari 25%. Jadi kita lanjut saja ke PT Melangkah Maju. Pada PT Melangkah Maju dengan NPWP dengan demikian, pemilikan 20% merupakan objek pajak PPH 23 yang bisa kita masukkan ke bukti potong.
langsung saja kita masukkan ke bukti potong. Kita copy dulu yang PWP nya. Kita masukkan nomor bukti potongnya 005 PH23 garis miring 06 2016 tanggal 30 bulan Juni 2016. Masukkan yang PWP nya. Oke, kita buat baru. Kita melangkah maju karena PWP nya belum terdaftar. Alamat di Jakarta, pos 16/420. Oke, langsung saja kita cek di kertas kerja atas PT Maju Sejahtera ini. Pemegang saham pembagian dividennya 20% dari 1.250 juta. DPP nya adalah 250 juta. Kita masukkan saja dividen 150 juta, klik, dan otomatis akan ada PPh yang dipotongnya. Simpan. Yes, data berhasil disimpan. Next, kita ke pemegang saham berikutnya, ada CV45. Dia tidak memiliki PWP dengan kepemilikan saham 15% karena masih di bawah 25%, jadi termasuk objek PPh pasal 23. Langsung saja kita masukkan. Nomor 006 PH23 garis miring masa pajak miring 2016, tahun pajak berjalan tanggal 30 bulan Juni 2016. Nanti memiliki PWP, kita 00. Namanya adalah CV45. Alamat kita asumsikan di Jakarta, dan kita lihat di kertas kerja untuk CV45 itu sendiri 15% pembagian dividen dari 1.250 juta adalah 187.500.000. Kita masukkan 97.500.000. Ini klik. Ini adalah PPh yang dipotong. Lalu kita simpan. Selesai. Selanjutnya kita melihat soal selanjutnya. Pemegang saham adalah Tuan Majid yang tidak memiliki PWP dengan kepemilikan saham 5%. Atas transaksi pembagian ini, Tuan Majid bukanlah objek PPh pasal 23, melainkan objek dari PPh pasal 4 ayat 2 final. Jadi tidak perlu kita masukkan ke bukti potong ISPT pasal 23. Jadi atas transaksi ini kita diamkan saja. Kita lanjut ke selanjutnya. Ada Koperasi Abdi Bangsa dengan NPWP dengan demikian dan kepemilikan saham 25%. Koperasi tersebut juga bukan merupakan objek pajak PPh pasal 23 atau 26 karena kepemilikannya sama dengan batas objek PPh 23 yaitu 25%. Jadi atas kasus ini kita kecualikan dari objek PPh pasal 23 atau 26.
Selanjutnya kita cek ke bawah, sudah habis data transaksinya. Di bukti potongnya bisa kita tutup. Daftar bukti potongnya selesai. Selanjutnya kita bisa melihat di daftar bukti potong. Selanjutnya kita bisa melihat di daftar bukti potong yang ada di menu SPT PPH. Ini daftar bukti potong PPH pasal 23 dan atau 26. Di sini terdapat bukti potong yang tadi kita isi. Ada 6 bukti dari CV pasti beres hingga CV 45. Di menu daftar bukti potong ini kita bisa, ini ada pilihan klik pilih semua, dan di sini kita bisa ubah atau cetak. Apabila ada kesalahan dalam penginputan data tadi, kita bisa ubah terlebih dahulu atau kita bisa cetak. Jika sudah, kita masih bisa juga melihat print preview seperti bukti potongnya. Kita bisa cetak seperti ini. Saya lihat previewnya, langsung muncul semua bukti potongnya. Ini dia. Jadi sebelum dicetak kita bisa preview dulu. Kita close semua. Oke, jika sudah dan tidak ada yang ingin diubah, kita bisa tutup. Selanjutnya kita akan lanjut ke step selanjutnya, yaitu kita membuat surat setoran pajak atau SSP. Itu terdapat di sini, daftar surat setoran pajak. SSP kita klik. Di sini ada 3 buah kode atau jenis setoran. Langsung saja kita klik baru. Ini ada keterangan dari surat setoran pajaknya atas NPWP dan nama wajib pajak. Kita pilih kode jenis setoran. Yang pertama adalah 100 untuk masa pasal 23. Ini kita sesuaikan dengan kode map yang ada di sini. Di sini ada kode map 411124/100. Jadi kita pilih kode jenisnya 100. NTP-nya kita asumsikan saja. Oke, jumlah pembayarannya kita sesuaikan dengan kode jumlah SSP yang harus dibayar sebesar 200.000. Untuk tanggal setor PPh masa 23 adalah tanggal 10 bulan berikutnya, berarti kita masukkan tanggal 10 bulan Juli 2016. 10 benar, bulan Juli 2016. Sudah benar, kita simpan. Baru, yes. Setelah tadi 100, sekarang kita ke 101. Klik 101 atas PPh dividen. Dan TPN kita asumsikan lagi. Jumlah pembayaran kita samakan dari daftar SSP, yaitu 93.750.000. Tanggal store-nya sudah sesuai, yaitu tanggal 10 bulan berikutnya, dan kita simpan lagi. Rekam baru. Selanjutnya adalah 102. 102 adalah atas bunga, PPh pasal 23 atas bunga. Jumlahnya adalah 9 juta. NTP-nya kita asumsikan. Selanjutnya jumlah pembayarannya 9 juta. Tanggal store tanggal 10 bulan berikutnya. Kita simpan. Kita tidak membuat baru lagi karena sudah selesai semua dan muncul. Selanjutnya kita samakan antara total daftar SSP dan SSP yang telah dibayar. Selanjutnya, jika tidak ada yang ingin diubah, kita bisa tutup. Dan selanjutnya
kita buka surat pemberitahuan atau SPT masa PPH pasal 23 yang ada di menu SPT PPH. Di paling bawah ini dia surat pemberitahuannya. Klik. Ini dia SPT surat pemberitahuan masa PPH pasal 23. Kita bisa cek kembali apakah data yang kita input sudah benar atau belum. Ini 23 dan ini 26 ya. Oke. Jika sudah yakin dan benar, bisa kita simpan. Yes. Sudah berhasil disimpan. Selanjutnya kita tutup. Dan kita bisa ke menu SPT Tools. Di sini ada menu cetakan. Kita bisa coba klik menu cetakan. Dan kita masukkan masa pajaknya, yaitu Juni 2016. Oke, ini dia langsung muncul untuk masa Juni 2016. Di sini kita bisa preview sebelum mencetak SPT-nya, dan di sini juga ada menu cetak. Oke. Sini bisa kita pilih semua, lalu bisa cetak ke printer tanpa preview. Terus langsung kita cetak. Jika sudah fix datanya, bisa langsung kita cetak. Kita tutup dulu. Lalu masih di menu SPT Tools, kita langsung klik lapor SPT ke KPP. Ini dia lapor data SPT ke KPP. Kita klik. Sini ada pilihan penyimpanan file, lokasi file yang mau kita simpan. Ini dia lokasi file penyimpanan yang ingin kita simpan, tergantung kita mau nyimpannya di mana. Lalu kita klik masa pajak. Ini untuk melihat data kita lihat masa pajak Juni dan tahun pajaknya 2016. Tampilkan data dan otomatis akan tampil datanya. Dan ini adalah jumlah BPH terutang dan SSP yang telah dibayar. Nah, setelah itu kita harus memilih lokasi penyimpanan untuk data tersebut. Kebetulan tadi saya ingin menempatkannya di data F. Lalu tutorial di SPT PPH 23. Oke. Setelah memastikan tempat penyimpanannya, kita harus mengecek ulang jumlah PPH terutang dan SSP yang telah dibayar. Setelah dikurang, akan ada jumlah PBK, yaitu adalah jumlah 1.1 dikurang 2 ditambah 3, hasilnya 0. Jika sudah, kita klik Create File. Create File akan tersimpan di folder yang telah kita tentukan di sini, lokasi filenya, dan akan disimpan dalam bentuk CSV. Kita klik Create File. Oke, data telah disimpan dalam bentuk CSV format. Setelah kita create file, otomatis datanya akan tersimpan di sini, di tempat tutorial ISPT PPH pasal 23. Ini dia dalam bentuk CSV. Datanya sudah tersimpan. Oke, setelah itu kita bisa keluar. Dengan demikian, kita telah berhasil untuk membuat dan melaporkan ISPT pajak penghasilan masa pasal 23 dan 26. Selanjutnya, saya juga ingin menerangkan tentang fungsi menu utility. Di sini ada profil wajib pajak. Kita bisa klik. Dan di sini kita masih bisa mengubah profil wajib pajak jika sebelumnya kita ada kesalahan dalam menginput data. Keluar. Di menu utility ini juga ada referensi untuk lawan transaksi, nomor bukti potong, dan daftar KPP yang terdaftar, serta setting tarif untuk pasal 23 dan 26.
ada import data juga, lawan transaksi, bukti potong SSP PBK, begitu juga dengan lawan yaitu ekspor. Dan set username, password yang tadi administrator, dan passwordnya adalah 123. Dan selanjutnya terakhir juga ada help untuk bantuan panduan dari pengisian ISPT masa PPH pasal 23 atau 26. Mungkin demikian saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pembuatan video tutorial ini. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan apabila ada masukan, kritik, atau komen serta pertanyaan bisa dimasukkan ke kolom komen di bawah. Dan semoga video ini bisa membantu kita semua. Saya Moses Alfredo, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.